Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI semester 1, Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Vlog ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah linguistik umum. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pengertian linguistik umum. Linguistik sering juga disebut linguistik umum atau general linguistik, artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem bahasa pada umumnya. Apa yang dikaji tidak terbatas pada satu atau dua bahasa saja, namun mendudukan bahasa apapun di dunia ini sebagai bahan kajian secara umum. Sebagaimana diketahui, bahasa-bahasa di dunia sangat banyak jumlahnya. Setiap bahasa memiliki ciri khas dan pola tertentu yang membedakannya dengan bahasa lainnya. Beberapa ahli bahasa atau linguis mendefinisikan linguistik sebagai ilmu atau studi tentang bahasa. Webster 1981 menyebut linguistik sebagai the study. Beberapa ahli bahasa atau linguis mendefinisikan linguistik sebagai ilmu atau studi tentang bahasa. Webster 1981 menyebut linguistik sebagai the study of human speech including the units, method, structure, and modification of language study. Mengenai ujaran manusia meliputi kesatuan, hakikat, struktur, dan perubahan bahasa. Ahli sosiolinguistik Wardau 1973 menjelaskan dengan singkat bahwa linguistik adalah the scientific study of language, studi atau kajian bahasa secara ilmiah. Kedua definisi yang disampaikan tersebut kiranya cukup mewakili pemahaman tentang apa dan bagaimana linguistik berperan dalam kajian ilmiah tentang bahasa. Ilmu linguistik menjadikan bahasa sebagai objek kajian utamanya. Linguistik disebut sebagai ilmu pengetahuan spesifik karena menjadikan bahasa sebagai objeknya. Linguistik bukanlah satu-satunya ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Beberapa ilmu juga menjadikan bahasa sebagai salah satu objek kajiannya, seperti ilmu fisika yang memperlakukan bahasa sebagai peristiwa alam, sebagai gelombang bunyi yang merambat dari mulut pembicara ke telinga pendengar. Ilmu susastra juga menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Tetapi, ilmu susastra memandang bahasa sebagai wadah seni yang digunakan untuk mengekspresikan karya seni. Ilmu psikologi juga membahas bahasa, tetapi memandang bahasa sebagai gejala pelahiran kejiwaan. Selanjutnya, konsep-konsep linguistik umum. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam linguistik. Yang pertama, fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Fonetik berfokus pada aspek fisik dari suara bahasa, termasuk bagaimana bunyi-bunyi tersebut dihasilkan oleh organ-organ bicara manusia, bagaimana suara tersebut disalurkan melalui udara atau medium lainnya, dan bagaimana pendengar mempersepsikan suara tersebut. Yang kedua, fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. Objek penelitian fonologi adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Yang ketiga, morfologi adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan studi tentang struktur internal kata dalam bahasa. Objek penelitiannya adalah morfem, yakni satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Contoh morfem adalah himbuhan, misalnya me, an, me, kan, dan sebagainya, atau partikel kah, lah. Yang keempat, sintaksis adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan studi tentang struktur kalimat. Bagaimana kata-kata diatur dalam kalimat untuk membentuk unit yang memiliki arti dan mengikuti aturan tata bahasa tertentu. Sintaksis memeriksa hubungan antara kata-kata dalam kalimat dan bagaimana struktur kalimat tersebut mempengaruhi makna dan interpretasi. Yang kelima, semantik adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan studi tentang makna dalam bahasa. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana kata-kata, frasa, dan kalimat membentuk makna, serta bagaimana makna tersebut dipahami oleh pembicara dan pendengar. Semantik berusaha untuk menjelaskan bagaimana bahasa merepresentasikan dunia dan bagaimana makna diartikan dalam konteks komunikasi. Berdasarkan bagian-bagian bahasa yang dikaji, linguistik dapat dibedakan menjadi satu linguistik mikro
adalah pendekatan dalam studi linguistik yang berfokus pada analisis mendalam terhadap elemen-elemen kecil dalam bahasa dan struktur-struktur bahasa. Pendekatan ini melibatkan penelitian rinci terhadap unit-unit kecil seperti fonem, morfem, kata, frasa, dan kalimat, serta bagaimana elemen-elemen ini diatur dan berinteraksi dalam membentuk makna. Yang kedua adalah linguistik makro. Adalah pendekatan yang melihat bahasa dari sudut pandang yang lebih luas dan terkait dengan aspek sosial, budaya, dan komunikatif. Ini melibatkan analisis teks atau wacana lebih besar, serta faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan komunikatif. Linguistik makro juga membahas variasi bahasa, sejarah bahasa, dan hubungannya dengan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.